Baik, Bapak Ibu sekalian, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baik, Bapak Ibu sekalian, hari ini kita pada melanjutkan agenda 1 pada hari ini. Kita akan sebenarnya hari ini akan membahas lebih ke isu kontemporer. Tapi sebelum kita membahas isu kontemporer, kita akan membahas dulu terkait dengan penugasan-penugasan yang diberikan. Jadi untuk penugasan kita akan presentasikan untuk tugas kelompok saja. Ya, jadi untuk hari ini kita akan mempresentasikan khususnya untuk tugas kelompok saja. Kita mulai dulu mungkin dari kelompok 1 terlebih dahulu untuk penugasan kelompoknya. Silakan. Siapa ketua kelompoknya? Bisa raise hand? Langsung saja ya, kita soalnya waktunya terbatas. Raise hand yang siapa? Kelompok 1 yang mana, Bu? Karena tidak ada keterangannya kemarin yang pembagian kelompok, Bu. Oh, begitu. Pembagian kelompok ada, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 ada. Oke, kalau begitu siapa berkelompok dengan siapa? Pak Arifandi dengan siapa? Saya, Bu. Saya, Ibu Hardianti, Judith, sama Miranti. Oke, dimulai dari kelompoknya Pak Arifandi saja dulu. Silakan, yang video ya. Ini yang video atau analisis? Videonya ditampilkan atau bagaimana, Bu? Boleh ditampilkan. Nanti kita koreksi sama-sama. Silakan. Saya putar dulu videonya. Boleh melalui YouTube-nya saja, tidak apa-apa. Ada muncul. Suaranya tidak muncul. Suaranya ditutup dulu Pak Arifandi. Habis itu nanti sebelum di-share ada tanda centang di bawah itu. Di-stop dulu, Dek. Di-stop. Oh iya. Di-stop dulu. Nah, di bawahnya itu ada tanda centang. Kalau sebelum kita share screen, di situ ada di bawah share sound dan optimize. Ya, di situ klik dua. Saya lupa centang tadi, Bu. Oke, siap. Silakan. Ya. Indonesia is very well known about our national motto, Bhinneka Tunggal Ika.
Lancar anu, kalau lancar tidak terlalu paling baik, tidak terlalu baik. Silakan tadi kamu. Kalau tadi itu iya, oh iya. Gelap gemilang aku karena simbang idolana Aule talemu toma Ibuluna buta Jawa Mana mamun jona kama Tuli chico pariati Aule para sanganganku Ibu tak kalah sukanku Aulolona Keragaman suku dan budaya di Indonesia merupakan salah satu kekayaan yang dimiliki oleh Indonesia, serta menjadi suatu kebanggaan bangsa Indonesia. Sehingga kita sebagai rakyat Indonesia perlu melestarikan maupun menjaga suku dan budaya yang ada di Indonesia. Bangga menjadi rakyat Indonesia. Indonesia memiliki berbagai macam ragam budaya yang perlu dilestarikan. Rambu Solo merupakan salah satu bentuk budaya yang berasal dari Tanah Toraja Provinsi Sulawesi Selatan yang telah dikenal sampai di mancanegara. Rambu Solo adalah upacara pemakaman adat Toraja sebagai salah satu bentuk penghormatan terakhir kepada orang yang telah meninggal. Mari lestarikan budaya Indonesia. Jadikan semangatmu tanah airmu, jadikan kekuatanmu bela negaramu. Jadilah ASN berwawasan kebangsaan serta berakhlak mulia. Bersama kita bisa memajukan Indonesia lebih baik. Membangun toleransi yang baik, Indonesia bisa. Oke, Itu Bu. Terima oke, kasih Bu. baik. Silakan tadi ditanggapi ya. Tadi dari mungkin teman lain ingin memberikan masukan terhadap video yang ditayangkan oleh kelompoknya Pak Arifandi. Ada yang ingin memberikan tanggapan atau sudah sangat baik sekali? Ibu, silakan. Ibu Ode, bagaimana menurut Ibu Ode videonya? Saya rasa sudah cukup baik, Bu. Oke, Luar biasa videonya. baik, siap. Artinya, intinya kita bisa mengambil makna-makna wawasan Nusantara di dalamnya ya. Baik, kalau gitu selanjutnya di kelompoknya Ibu Ode lagi. Bu Ode kelompok dengan siapa, silakan. Ketuanya Pak Agastya. Iya, silakan. Pak Made, silakan. Maaf Bu, bagaimana tampilkan videonya Ibu?
Melalui ini saja, YouTube juga boleh. Melalui YouTube saja, ambil dari YouTube saja. Kan dikirim ke YouTube kan? Atau kalau sudah ada file mentah-mentahnya saja yang di-share. Ada kesulitan bagaimana, Dek? Pak Made, gimana? Maaf Ibu, saya nggak tahu caranya bagaimana. Men-share-nya? Coba kirim ke chatnya, live chatnya. Linknya dikirim ke saya. Atau temannya Pak Made, Bu Wade, ada Bu Wade ada linknya. Hah? Nggak ada, Bu. Linknya hanya di Pak Made. Iya, karena kita kumpulnya sama Pak Made, kumpulan. Oh, Pak Made kirim ke chat saja, ke chat sini, WA ke chat kita linknya. Tahu caranya? Atau Pak Made WA ke temannya Pak Made, nanti temannya Pak Made yang kirim ke room chat. Silakan. Gimana Pak Made? Sah? Ibu masih dikirim Ibu. Oke, masih dikirim. Ya, oke. Silakan.
Bagimu negeri jiwa raga kami. Baru ujungnya berbeda, berbeda bagaimanapun di sana, bagaimanapun di sana. Katamu lawanlah adinda, adinda iman di dadara, semalayang iman di dadara, semalayang. Sayang, sayang, si patokaan, matego, tego, gorokan, sayang. Sayang, sayang, si patokaan, matego, tego, gorokan, sayang. Salah jojo, salah. Dan di berjoget semua di kota dia menyanyi sebab mengkar jula-jula, sebab mengkar jula-jula. Seksi batu manikan di berjoget semua di kota dia menyanyi sebab mengkar jula-jula, sebab mengkar jula-jula. Ampar-ampar pisang, pisangku belum masak, masak sabigi diurung bari-bari, mangga lepok, mangga lepok. Patah kayu bengkok, bengkok dimakan api, apinya cangcurupan. Rasa sayangi, rasa sayang sayangi, lihat dari jauh. Rasa sayang sayangi, rasa sayangi, rasa sayang sayangi, lihat dari jauh. Rasa sayang sayangi. Buka mata, rasakanlah kehangatan senyuman, cinta dan persahabatan. Mari bergenggam tangan, beragam budaya begitu mengagumkan, keelokan alamnya, oh sungguh mempesona, indahnya negeriku. Ku cinta, aku terpana, pesona Indonesia.
Bagus sekali videonya ya. Tadi ada keanekaragaman. Ada yang ingin menanggapi videonya? Ibu siapa yang akan menanggapi? Pak Arifandi tadi boleh menanggapi videonya. Gimana? Kalau dari saya, Bu, videonya sudah sangat bagus. Sudah sangat bagus juga ya. Artinya sudah memenuhi semua kualifikasi penugasan. Ya, oke, baik. Selanjutnya mungkin kelompok yang terakhir ya, silakan. Kelompoknya siapa? Ibu Hardianti. Sudah, Bu. Kelompok hanya 2 kemarin, Bu. Oh, hanya 2 saja. Oke, siap kalau begitu. Kalau begitu kita akan apresiasi dulu kinerja kelompok. Kita kasih salut, salut, salut untuk semua kelompok. Ya, oke, baik. Tadi kita sudah lihat penayangan video. Semoga apalagi nilai wawasan Nusantara dan wawasan kebangsaan kita semakin meningkat ya. Baik, teman-teman sekalian, ini penugasan yang kedua sudah ada juga untuk kelompok yang kalau tidak salah analisis ya, ada. Itu, Bu, kalau tidak salah bukan individu atau kelompok, Bu? Oh, individu ya, individu saja. Ya, ini karena terlalu banyak angkatan, saya sudah sampai lupa-lupa sama kelompok ya. Apa yang saya kasih, saya sudah lupa-lupa ingat. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, kita langsung masuk lagi ke materi selanjutnya. Kita akan masuk ke materinya. Maaf ditunggu ya. Agenda. Oke, baik teman-teman, kita akan fokus lagi kepada agenda 1 kembali dengan agenda apalagi namanya agenda 1 terkait dengan analisis isu. Baik, sebelum kita mulai, kita akan menggerakkan dulu otot leher kita ke kiri dan ke kanan ya, supaya otot leher kita lebih tidak tegang ya. Oke. Baik, teman-teman, kita akan memulai membaca dari kiri ke kanan. Oke. Kok nggak ada musiknya ya? Saya mulai, ulang dulu. Kedengaran musiknya? Nggak kedengaran? Kalau tidak kedengaran, langsung kita bisa membaca dari kiri ke kanan. Oke, kita akan membaca dengan putaran ke kiri. Kita melihat. Oke, sambil menunggu musik ya. Dibaca. Ada sambil dibaca ya, dibaca kanan kiri kayak gitu.
Oke, baik teman-teman sekalian, tadi sudah ya menggerakkan otot leher, setidaknya menghilangkan ketegangan di leher. Baik, kita akan masuk ke materi kita keterkaitan dengan isu kontemporer. Jadi setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta diharapkan mampu memahami konsepsi perubahan lingkungan strategis, kemudian isu-isu strategis kontemporer, dan teknik analisis isu-isu dengan menggunakan kemampuan berpikir kritis. Ya, jadi setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta mampu menjelaskan konsepsi perubahan lingkungan strategis, kemudian mengidentifikasi isu-isu strategis kontemporer, kemudian menerapkan teknik analisis isu-isu dengan menggunakan kemampuan berpikir. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, di sini ada beberapa perubahan lingkungan strategis yang dimaksud. Baik itu perubahan dalam individu kita atau keluarga, kemudian komunitas kita, atau society atau masyarakat secara umum, atau global ya, atau global dalam maksud dunia. Oke, dunia global. Oke. Nah, tentu untuk menghadapi perubahan-perubahan ini tentu kita mempunyai modal insani. Modal insani itu adalah ketika kita memiliki jiwa intelektual ya, kemampuan berpikir, kemudian kita memiliki emotional quotient, kemudian kita memiliki pengetahuan sosial. Nah, dan kita juga di sini ada ketabahan dalam menjalankan atau yang disebut dengan adversity quotient. Kita juga memiliki kemampuan beretika dan bermoral. Nah, ini adalah sehat ya. Jadi kalau kita tidak sehat tentu akan mempengaruhi semua seluruh kompetensi-kompetensi yang kita miliki atau kemampuan. Nah, ini yang paling tinggi ranahnya adalah spiritual. Ketika segala sesuatu yang spiritual itu adalah kita bisa membedakan yang mana yang baik dan mana yang buruk. Nah, ini tentu adalah modal-modal kita untuk menghadapi apalagi tantangan ke depan ya. Nah, untuk melihat ada beberapa hal ya teman-teman sekalian, kita ini sebagai manusia memiliki ada kebutuhan fisiologis yang disebut dengan quitters. Kemudian ada campers, kebutuhan rasa aman, dan kebutuhan aktualisasi diri dan penghargaan. Kalau kita sebagai pribadi, kita kira-kira sudah sampai di mana? Kalau menurut Ibu Miranti, Ibu Miranti itu sudah pada tahap mana? Apakah masih di quitters, masih tidak mau menghadapi tantangan, ataukah masih di campers, berusaha menghadapi tantangan tapi tidak mau mengatasi masalah, atau sudah climbers? Ya, kalau Ibu Miranti sendiri merasa sebagai individu di mana posisinya? Ini kebutuhan fisiologis kita. Kita di mana posisinya? Campers. Campers. Iya. Kenapa Bu campers? Kenapa kita masih tidak mau? Climber? Climber. Apa alasannya? Alasannya? Kita harus pantang menyerah. Jadi kalau ada tantangan, kita harus hadapi. Kemudian kita harus lebih produktif dalam menghadapi kehidupan sehari-hari. Oke, siap. Oke, kita selanjutnya Pak Arifandi. Pak Arifandi sudah di tahap mana?
Ya Bu, terima kasih Bu. Kalau untuk saya Mm-mm. menilai saya ada di posisi climbers juga Bu. Climbers. Karena Karena setiap ada masalah itu kan wajib harus diselesaikan. Jadi ada apa namanya, pantang menyerah lah menghadapi suatu masalah. Harus Iya. mencari jalan keluar untuk menyelesaikan masalah tersebut. Terima Oke. kasih. Baik, terima kasih Pak Arifandi. Lalu Ibu Waode sendiri, Ibu Waode? Kalau saya Bu di climbers juga Bu. Oke, kenapa buat climbers? Karena kita kalau bisa jadi orang yang jangan menyerah Bu. Oke, tidak boleh menyerah ya di dalam ya. Tidak Oke. boleh jika menghadapi masalah, usahakan masalah itu bisa diselesaikan. Oke. Lalu Pak Made Agustia, silakan. Sekarang di posisi mana? Kalau saya di climbers, Bu. Kenapa climbers? Karena menurut saya ya pantang menyerah. Kalau masih ada masalah itu tetap harus bisa diselesaikan. Oke. Lalu Ibu Yudit. Ibu Yudit, kira-kira kalau Ibu Yudit di posisi yang mana? Kalau saya Ibu di climbers. Oh ya, oke. Kenapa climbers? Karena harus jangan mudah menyerah, dan kalau ada masalah harus bisa diselesaikan. Diselesaikan. Oke, baik sekali. Lalu Ibu Hardianti. Tadi sudah ya, Bu Hardianti? Belum ya? Ya Bu. Bu Hardianti sudah di posisi mana? Kalau saya Bu di climbers. Di climbers, karena? Karena maksudnya saya kan sudah berkeluarga, ada anak, jadi harus menyerah Bu untuk masa depannya anak-anak. Harus ya, jadi harus produktif ya Bu ya. Visinya untuk anak-anak ke depan. Oke, asik. Lalu Ibu Tilka, silakan Ibu Tilka. Baik, terima kasih Bu. Kalau saya sudah di tahap climber, yaitu contohnya pada saat sekarang saya mengikuti latsar, kemudian kami dibagikan kelompok, walaupun di sana ada perbedaan pendapat dan sebagainya, di situ kita bersama-sama mencari jalan keluar. Oke, bagus. Jadi kita harus visioner ya ke depan, pantang menyerah, produktif ya, dan ada penghargaan di situ, ada kasih sayang dan mengaktualisasikan diri. Makanya biasa terjadi perbedaan pendapat ya, Bu Tilka. Baik, lalu Ibu Ista merasa sudah di posisi mana? Suaranya nggak ada, sayang. Capai apa yang saya inginkan. Oke, sekarang sudah jadi CPNS ya Bu ya. Berarti kebutuhan terkait dengan aktualisasi sudah didapatkan. Berapa kali Ibu mencoba untuk jadi tes CPNS? 3 kali Bu. 3 kali, Masya Allah. Berarti pantang menyerah ya. Baik, terima kasih Ibu Ista. Jadi inilah kemudian yang menjadi patokan kita. Ini adalah kebutuhan fisiologi kita. Kita berusaha untuk terus naik ke atas untuk mengaktualisasikan diri kita untuk kebutuhan penghargaan dan kasih sayang. Baik, isu yang akan kita bahas pada hari ini adalah isu-isu global dulu, terkait dengan isu global dunia. Nah, kita lihat bahwa terdiri ada beberapa kelangkaan di energi, kemudian ada global warming, ada kelangkaan pangan dan air, dan ada perkembangan teknologi dan informasi. Bapak Ibu sekalian, penduduk dunia dan kelangkaan energi fosil. Jadi diperkirakan bahwa energi fosil dunia akan habis ya. Pada tahun 2024 energi fosil Indonesia diperkirakan habis. Dan konsumsi energi semakin naik sebesar 41% setiap tahunnya naik. Nah, sehingga diperlukan adanya upaya-upaya untuk menciptakan bioenergi. Oke, kemudian jumlah penduduk meningkat seperti deret ukur, ketersediaan makanan meningkat seperti deret hitung. Kita lihat bahwa pertumbuhan penduduk dunia dalam 6 hari bertambah 1 miliar. Ya, bahwa pada tahun 2023 ini pertumbuhan penduduk sudah mencapai
9 miliar manusia di seluruh dunia. Ya. Nah, tentu di sini pada saat kelahiran tahun yang sekarang ini disebut dengan generasi Z generation, di mana born yang lahir tahun 95 sampai 2009 mereka dianggap bahwa adalah generasi-generasi yang sangat dekat dengan teknologi, sehingga mereka ini terbiasa dengan teknologi dan banyak orang yang menganggap bahwa Z generation ini kurang bisa bersosialisasi dengan baik. Nah, tetapi ketika kita bisa meningkatkan kemampuan kita, ini harus kita kendalikan, atau bagaimana kita bisa selain kita akrab dengan teknologi, tetapi juga harus meningkatkan iman dan takwa, dan kemudian sikap perilaku yang lebih baik. Baik, kita lihat lagi ketersediaan pangan. Ya, itu selanjutnya adalah titik kritis ketersediaan pangan. Tadi kita lihat bahwa ternyata tahun 2023 terjadi peningkatan populasi sampai mencapai 9 miliar, ya. Nah, dan lagi dengan standarisasi hidup masing-masing, idealnya bumi hanya mampu menampung 3 sampai 4 miliar manusia. Nah, sekarang kita sudah sampai mencapai 9 miliar tadi, ya. Nah, tentu ini akan menjadi suatu PR buat seluruh negara di Indonesia untuk bisa mengendalikan penduduknya. Oke, lalu posisi geografis Indonesia. Kita lihat lagi isu selanjutnya. Kekayaan alam hayati yang kita miliki, ya, khususnya kita lihat di Donggala, di sana ada kekayaan laut, kemudian ada galian C, ada hutan, dan kemudian ada sawit. Nah, ini kekayaan alam kita berlimpah. Perlu diketahui bahwa lahan sawit, ya, lahan lokasi komoditas karet, lahan perkebunan karet terluas di dunia itu 3,4 juta hektar. Pengekspor karet terbesar di dunia atau 3,1 juta ton pada tahun 2013. Nah, kemudian kita punya komoditas kelapa sawit. Jadi luas perkebunan kelapa sawit itu sekitar 7,9 juta hektar, ya. Penyumbang devisa negara terbesar kedua setelah migas, ya, atau USD 14,1 miliar atau sebesar 160,7 triliun. Nah, peningkatan jumlah middle class Indonesia menyalip Malaysia sebagai negara pengekspor minyak sawit terbesar di dunia sejak tahun 2012, ya. Nah, jadi pada tahun 2020 terdiri dari 40 juta ton CPO per tahun. Fokus untuk energi hayati biofuel, ya, mengurangi emisi karbon sebesar 62%. Nah, jadi Indonesia menjadi negara produsen biofuel terbesar di dunia. Nah, kita lihat lagi kekayaan alam non hayati. Kekayaan alam non hayati di sini kita lihat cadangan alam sekitar 153,45 triliun kubik feet, ya. Cadangan batu bara ini sekitar 136 miliar. Nah, isunya adalah semua negara ingin menguasai sumber daya alam Indonesia karena saking kayanya kita di Indonesia bahwa semua negara ingin menguasai sumber daya alam di Indonesia. Ya. Kemudian isu selanjutnya yang saya sampaikan adalah percepatan laju penduduk yang tadi kita sudah bahas, krisis energi, terbatasnya ketersediaan pangan, menyebabkan pergeseran latar belakang lokasi konflik dunia ke ekuator. Inilah ancaman nyata bangsa kita, bangsa Indonesia. Nah, tren perang saat ini bergeser dari perang energi menjadi perang pangan, air, dan energi bioenergi di sekitar khatulistiwa. Nah, perang konvensional dan perang non-konvensional. Saat ini ancaman nyata bagi Indonesia, bukan lagi perang konvensional. Melalui invasi kuat militer negara asing, perang saat ini merupakan perang non-konvensional yang menyerang seluruh aspek kehidupan. Ilmu politik, sosial budaya, ya, teknologi dan informasi. Proxy war. Yang disebut dengan proxy war ini adalah bagaimana kemudian perang di mana salah satu pihak menggunakan pihak ketiga untuk kelompok lain, untuk berperang, ya, melalui berbagai aspek ilmu politik, sosial budaya dan aspek lainnya. Nah, ini tentu menjadi ancaman, ya, lawan kita atau kawan. Apakah ini lawan atau kawan? Nah,
Ini dilakukan oleh non-stage actor atau dikendalikan oleh negara atau stage. Ya. Peran pimpinan sangat menentukan strategis. Ya. Pertanyaan saya, apakah proxy war ada di Indonesia? Pak Arif Andi, apakah proxy war ada di Indonesia? Ya Bu, terima kasih. Sepertinya untuk proxy war itu mungkin ada Bu. Bagaimana itu? Tapi saya tidak berani juga bisa pastikan Bu. Iya, seperti apa? Kan proxy war itu ada pihak ketiga ya yang mendalangi itu. Kira-kira menurut analisa Bapak, ini kan pengamatan saja atau kajian yang Bapak pernah baca. Contohnya saja Bu, seperti tambang yang barusan ini Bu, tambang yang ada di Pantai Timur. Nah, kan itu dari perusahaan sama ke masyarakat. Jadi ini saya rasa masyarakat ini jadi orang keberapa yang sehingga terjadi keributan antara masyarakat sama pihak kepolisian Bu. Mungkin salah satunya itu Bu. Oke. Salah satunya itu. Oke, boleh. Ibu Waude, apa kira-kira contohnya proxy war yang Ibu pahami? Terima kasih Bu. Kalau menurut saya contohnya itu kayak yang terjadi di Papua saat ini Bu. Yang antara TNI dan kelompok Papua apa? Yang kelompok itu yang ada di Papua Bu. Mohon maaf saya lupa apa nama kelompoknya itu. Apa itu? Kelompok apa yang di Papua itu ya, yang kemarin kerusuhan ya, Bu Aude? Iya Bu, yang itu. Iya. Kira-kira Ibu merasa seperti apa itu? Ada yang mendalangi? Sepertinya pasti ada yang. Ya, kemungkinan seperti itu karena untuk lagi namanya dalam bersifat masif ini tentu kan orang-orang ini biasa mudah dipengaruhi ya, mudah dipengaruhi kalau misalnya sudah dibelikan rokok dan seterusnya, akhirnya mereka mudah dipengaruhi ya dan mudah diadu, apalagi kalau masalah agama, wah itu sangat mudah sekali untuk diadu domba ya, apalagi ini sifatnya sangat sensitif ya. Baik, kita masuk ke Timor Timor. Kemarin ketika zamannya Megawati, lepasnya Timor Timor dari Indonesia. Apa kemudian, apa yang Bapak baca? Pak Made pernah membaca kenapa kemudian Timor Timor bisa lepas dari NKRI, Pak Made? Pak Made pernah membaca? Halo, ya terima kasih Bu. Kalau yang saya sempat baca dan dengar, itu Timur Timur ingin melepaskan diri dari NKRI karena ingin merdeka sendiri, Bu. Kalau untuk faktor lainnya saya kurang paham, Ibu. Iya, karena di sana ini Timor Leste ini ternyata ada wilayah-wilayah untuk pengembangan minyak bersama. Ya, jadi ini mereka merasa bisa merdeka karena mereka memiliki kekayaan-kekayaan alam yang mengeksplorasi dan apalagi menurut isunya wilayah-wilayah ini dieksplorasi dan dikontrakkan oleh Australia ya untuk dikelola sehingga mereka bisa merasa mandiri atau membentuk negara sendiri atau memerdekakan negaranya. Oke. Kita masuk ke demonstrasi buruh di mana-mana, mengajukan tuntutan dengan cara mengintimidasi. Tapi sekarang untuk apalagi buruh sudah jarang kita lihat untuk mereka demo ya. Ada pendapat? Siapa yang ingin berpendapat? Ibu siapa? Tilka. Ibu Tilka, kira-kira Ibu bagaimana dengan demonstrasi buruh di mana-mana? Menurut pendapat Ibu seperti apa isunya? Kalau menurut pendapat saya, terima kasih kesempatannya. Kalau menurut pendapat saya, apa yang saya lihat di TV, mungkin efek pandemi Bu ya, jadi sudah berkurang, tidak seperti sebelumnya yang sedikit anarkis, kemudian mereka melakukan mogok kerja. Oke. Selanjutnya kita masuk ke penyalahgunaan narkoba.
Penyalahgunaan narkoba, jadi 15.000 jiwa meninggal setiap tahun. 2015 diperkirakan 5,1 juta penduduk menyalahgunakan narkoba. Di diskotik Stadium Mei ya 2014, 45 ekstasi, 600 gram sabu, 55 pil Happy Five ya. Kemudian didapat lagi 25 gram sabu dan pil ekstasi, semua diselundupkan dari Malaysia. Generasi yang tidak berkualitas akhirnya menjadi lost generation. Bagaimana pendapat Ibu Ista terkait penyalahgunaan narkoba? Khususnya Ibu sebagai perawat ya, silakan. Tentang penyalahgunaan narkoba, Bu. Iya. Obat-obat narkoba ini kan banyak yang diekspor dari luar. Banyak anak muda sekarang yang kurang paham tentang bahaya narkoba ini. Mereka hanya ingin menggunakan narkoba ini hanya untuk bersenang-senang. Iya, jadi sehingga ini bagaimana kemudian upaya-upaya penyalahgunaan narkoba ini kita sebagai aparatur nantinya bisa mengendalikan penyalahgunaan narkoba ya. Itu nanti kalau ini juga nanti teman-teman bisa jadikan aksi perubahan. Isu-isu yang ada di agenda 1 teman-teman bisa mengangkat menjadi aksi perubahan. Misalnya kita ingin kalau ada yang penyuluh kesehatan bisa menyuluh bagaimana preventif terhadap penyalahgunaan narkoba di sekolah-sekolah. Silakan saja ya untuk melakukan aksi-aksi perubahan. Nah, ini tujuannya bagaimana kemudian kita membantu pemerintah mengendalikan generasi yang lost generation atau generasi-generasi yang menyalahgunakan narkoba. Oke. Bagaimana dengan tawuran pelajar? Kalau tawuran pelajar ini sudah lama sih tidak ada. Menurut Ibu Yudit bagaimana tawuran pelajar saat ini? Apakah masih ada atau menurut Ibu Yudit hampir sudah tidak pernah? Silakan, Bu. Kalau menurut saya, Ibu, kayaknya untuk sekarang sudah tidak, Bu. Hampir sudah tidak pernah. Hampir tidak pernah. Oke. Selanjutnya kita lihat lagi waspada terhadap media massa atau media sosial. Nah, di sini ada disinformasi, fitnah, penyesatan, provokasi, pengalihan isu, pembunuhan karakter. Di sini menggunakan isu yang lagi tren. Saling curiga mencurigakan, meragukan Indonesia, meruntuhkan percaya diri nasionalisme, delegitimasi pemerintah. Kuncinya adalah gunakan nurani, logika, dan akal sehat kita. Ya. Bagaimana dengan siapa ya yang belum tadi? Pak Ibu Miranti, Ibu Miranti ya, silakan Ibu Miranti. Bagaimana menurut Ibu mewaspadai media sosial? Atau bagaimana Ibu sendiri mengendalikan media sosial yang Ibu miliki? Silakan. Ya, untuk mewaspadai media sosial yang sekarang bersebaran di mana-mana, ya dengan cara kita mencari tahu dulu kabar atau berita yang sebenarnya sebelum kita menanggapi, karena terkadang berita tersebut itu hanya ingin memprovokasi sehingga terjadi perselisihan di antara satu kelompok dengan kelompok yang lain, Bu. Oke, baik, terima kasih Bu Miranti. Terkait dengan korupsi sekarang. Oke, korupsi juga adalah isu yang sangat populer ya atau kontemporer. Karena kenapa? Semua misalnya prestasi olahraga saja sudah mulai dikorupsi. Pelayanan publik dikorupsi, infrastruktur dikorupsi, keamanan dikorupsi, kebebasan berekspresi dikorupsi. Ya, tentunya korupsi akan menjadi idol di Indonesia ya. Kita lihat sekarang ini. Menurut Ibu Hardianti seperti apa? Silakan. Ibu Ya, Bu, hadir. Ya, silakan. Kalau menurut saya, korupsi itu sesuatu yang paling sulit untuk dihilangkan saat ini, Bu, karena
bukan cuma untuk bagian ranah luas saja. Misalnya kalau kayak di rumah juga itu bisa ada namanya tindak-tindakan korupsi, bukan cuma di bagian ilmu pemerintahan atau bagian tempat kerjanya kita. Kalau bagian tempat kerja itu biasa ada yang namanya korupsi waktu, yang dia datangnya lambat, mau juga pulang cepat. Jadi setengah mati kalau mau diselesaikan semudah itu saja, Bu. Oke, jadi memang korupsi kalau begitu kita tidak bisa berbuat apa-apa, maka korupsi dimulai dari diri sendiri. Kita dulu. Ya, kita mulai dari diri kita dulu. Jadi sehingga apa yang menjadi masalah ya sekarang ini, bagaimana korupsi itu merajalela, kalau mulai dari dirinya sendiri, saya rasa korupsi akan terjadi. Ya, kita akan rakyat, kita sebagai wakil rakyat demi kemajuan negara, akhirnya kadang-kadang ketika mereka sudah merasa nyaman, mereka sudah melakukan korupsi ya, karena teori evolusi Darwin korupsi seperti membuat komik ya, tadi niatnya positif tetapi ada kesempatan maka mereka bisa memanfaatkan. Nah, seperti itu. Nah, bila semua tujuan kita, tujuan organisasi, tujuan nasional hanya akan menjadi mimpi belaka selama korupsi masih menyertai setiap proses pencapaiannya. Nah, jadi di sini kita lihat lagi bahwa Indonesia banyak potensi dan keunggulan, tetapi tidak digunakan untuk bersatu, justru digunakan untuk saling bertentangan. Nah, teman-teman sekalian, kita lihat juga bahwa kita harus bijak bersatu. Mengapa? Karena ancaman berkedepan semakin nyata dan perlu antisipasi sejak dini. Ya, nah, Bapak Ibu sekalian, peran dan fungsi kita sebagai pegawai ASN. Peran dan fungsi kita sebagai pegawai ASN itu adalah iron stock ya. Pegawai ASN itu harus bisa menjadi pengganti orang-orang yang memimpin di pemerintahannya nantinya. Yang berarti bahwa pegawai ASN akan menjadi generasi penerus untuk memimpin bangsa ini nantinya. Nah, kemudian ada agent of change. Nah, kita dituntut untuk menjadi agen perubahan. Di sini maksudnya, jika sesuatu yang terjadi di lingkungan sekitar itu ternyata salah, maka pegawai ASN dituntut untuk merubahnya dengan harapan yang sesungguhnya. Jadi Bapak Ibu, dari tadi masalah yang ada, Bapak Ibu harus menjadi agen perubahan. Nah, kita pun juga harus menjadi social control, harus mampu mengontrol sosial yang ada di sekitar lingkungan kita, lingkungan masyarakat. Jadi Bapak Ibu atau adik-adik sekalian ini, selain pintar di bidang akademis, pegawai ASN harus pintar juga dalam bersosialisasi di lingkungannya. Ya, walaupun semua kemarin mengatakan, Bu, saya ini orangnya pendiam, tetapi harus bersosialisasi dengan lingkungan. Ya, nah lalu selanjutnya ada moral force ya. Moral force ini diwajibkanlah kita untuk menjaga moral-moral yang sudah ada. Nah, jika di lingkungan sekitar kita terjadi hal-hal yang tidak bermoral, maka pegawai ASN dituntut untuk merubah serta meluruskan kembali sesuai apa yang diharapkan. Ya, Bapak Ibu sekalian, kita akan melihat bahwa perlu mewujudkan kesamaan persepsi tentang ancaman, solusi, dan semua komponen masyarakat. Nah, oleh karenanya nanti kami akan memperkenalkan beberapa alat analisis ya untuk digunakan untuk menganalisa isu-isu kontemporer tadi. Ya, bagaimana cara kita menemukan data untuk menganalisa isu-isu kontemporer tadi ya? Isunya itu kita bisa ambil melalui media scanning. Nah, yaitu kita menelusuri sumber-sumber informasi isu dari media surat kabar, majalah, publikasi, jurnal profesional, dan media lainnya yang bisa diakses secara luas. Ya. Kemudian kita juga dapat dari existing data, yaitu dengan menelusuri survei, polling, atau dokumen resmi dari lembaga resmi terkait dengan isu-isu yang sedang kita analisis.
Nah, bisa juga knowledgeable others, yaitu seperti profesional, pejabat pemerintah, kita bisa melakukan wawancara ya terhadap mereka tentang opini-opini dan sebagainya. Nah, data selanjutnya juga bisa kita ambil dari public-private organization, yaitu seperti komisi independen kayak ombudsman, masjid atau gereja, institusi bisnis dan sebagainya dengan isu-isu tertentu. Nah, selanjutnya juga ada public at large ya, yaitu masyarakat luas yang menyadari akan satu isu secara langsung atau tidak langsung berdampak dengan keberadaan isu tersebut. Ya, Bapak Ibu sekalian, jadi ada kemampuan kita menetapkan isu. Nah, isu-isu tadi yang kita ambil dari isu-isu kontemporer ya. Apa saja tadi isu kontemporer, orang dewasa harus selalu diingatkan karena pelupa. Apa saja isunya tadi, Pak Rifani? Iya, Bu. Kelangkaan energi. Apa saja isu-isu tadi yang ada? Kelangkaan energi. Kemudian apa lagi? Penyalahgunaan narkoba. Penyalahgunaan narkoba. Terus korupsi. Korupsi. Terus kelangkaan pangan ya dan seterusnya. Oke, baik, environmental scanning, peduli. Jadi kita harus peduli terhadap masalah dalam organisasi dan mampu memetakan hubungan kausalitas. Ya. Nah, kemudian ada problem solving. Kita mampu mengembangkan dan memilih alternatif dan mampu memetakan aktor terkait dan perannya masing-masing. Kemudian analisis, mampu berpikir konseptual mengaitkan dengan substansi mata pelatihan, mampu mengidentifikasi implikasi dampak, manfaat dari sebuah kebijakan, program kegiatan, dan tahapan kegiatan. Baik, Bapak Ibu, saya informasikan dulu, kita tadi ini kan harusnya selesai jam 3 istirahat ya. Tapi saya akan lanjut saja, kita akan sampai 3:30, habis itu kita selesaikan materi kita ya. Jadi kalau kita istirahat lagi, potong waktu, lama lagi waktunya ya. Nah, jadi kita lanjut saja sampai 15:30. Bisa begitu? Bisa Bu. Iya, oke, sampai 15:30. Jadi kita tidak istirahat lagi untuk ini. Harusnya kan 15:00 kita istirahat. Jadi kalau kita istirahat lagi butuh waktu 15 menit lagi kita masuk lagi Zoom, repot ya, rumit ya. Mending kita lanjut saja sampai 3:30 ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, selanjutnya kita akan mempelajari bagaimana teknik menggunakan alat analisis ya. Teknik bagaimana menggunakan alat analisis. Oke. Teknik menggunakan alat analisis di sini adalah kita bisa menggunakan tapisan masalah. Ya, kita bisa menggunakan tapisan masalah. Oke, saya stop share dulu. Kita akan pakai whiteboard. Ya, kita untuk membuat tapisan masalah, kita bisa membuat dalam bentuk APKL. Ya, A ini tadi apa? A. What A? Aktual Bu, aktual. Aktual. P. Problem. Problematik. Kemudian apalagi K-nya? K. Kelayakan. APKL layak. Dan layak. Layak. Ya. Nah, sekarang kita akan menentukan dulu menurut pengamatan kita isu apa yang akan kita angkat. Isu apa yang akan diangkat? Coba. Isu apa yang bagus untuk kita angkat? Tadi ada beberapa isu yang saya jelaskan secara rinci. Sekarang pertanyaan saya kira-kira isu apa yang bagus kita angkat? Ibu Pak Made kira-kira apa isunya? Kita angkat isu apa? Ayo Pak Made, agak cepat. Yang menurut pengamatan Pak Made saja. Atau Ibu Waode silakan. Boleh Pak Made silakan. Isu penyalahgunaan narkoba, Ibu. Boleh. Kenapa penyalahgunaan narkoba? Fakta dan datanya apa? Gimana Bapak lihat? Apa faktanya?
faktanya ya seperti artis sekarang banyak yang tertangkap. Oke, banyaknya artis ibu kota terlibat penyalahgunaan narkoba. Nah, kalau A-nya aktual, seberapa aktual? Nah, jadi aktual itu tadi apa? Aktual tadi itu adalah Benar-benar terjadi. ya, benar-benar terjadi dan sedang dibicarakan dalam masyarakat. Nah, itu nilainya berapa? Ini kita Likert. 5, 4, 3, 2, 1. Berapa nilainya aktualnya? 5, 4, 3, 2, 1. Seberapa aktual? Benar terjadi? 5. 5. Nah, oke, 5 ya. Kemudian setelah itu problematik. Isu yang memiliki dimensi masalah yang kompleks sehingga perlu dicarikan solusinya. Menurut teman-teman berapa nilainya? 5. 5 lagi. Oke. Kemudian kehalayakan isu yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Berapa? 5, Bu. 5 juga. 5. Oke. Kemudian layaknya, kemudian kehalayakannya isu yang masuk akal dan realistis serta relevan untuk dimunculkan inisiatif masalah. 5. 5 lagi. Nah, berarti nilainya 20. Berarti. Nah, kemudian kita ambil lagi isu yang lain. Isu apa yang lain? Isu apa kira-kira, Bu Waude? Kelangkaan pangan dan air bersih, Bu. Nah, oke, dengan sama ya kita kasih nilai. Kita berikan nilai misalnya berarti misalnya 5, kita ambil 1, 4, misalnya 5 lagi, baru 5 lagi. Baru nilainya berarti 19 ya, 19. Nah, lalu kita ambil lagi isu lain. Isu lain apa lagi? Isu yang lain. Korupsi, Bu. Korupsi. Kenapa? Apa kejadiannya? Banyak kepala desa yang kemarin ditangkap karena korupsi bantuan dana desa. Yang ditangkap. Oke. Iya. Oke, nilainya misalnya seberapa aktual? Anggaplah kurang aktual ya, berarti 4. Kemudian berapa problematiknya sebenarnya 5 ya. Kemudian kehalayakannya misalnya 3, kemudian 5. Nah, ini kita hitung lagi berapa? 17. Nah, maka yang menjadi prioritas adalah yang akan kita lakukan pembenahan adalah narkoba. Nah, jadi ini setelah kita Likert, ternyata masalah prioritas itu adalah narkoba. Oke, saya perlihatkan contohnya yang sudah jadi ya. Oke, jadi teman bisa kelihatan di sini ya, kita lakukan ini masalah. Jadi di sini ada skalanya. Kalau 1 sangat rendah, rendah, sedang, dan sangat tinggi dan sangat tinggi. Nah, jadi ada APKL. Tadi setelah kita lakukan peringkat kan jadinya ada peringkat 1. Tadi kita ranking peringkat 1 tadi adalah misalnya narkoba. Peringkat kedua adalah tadi kelangkaan pangan, kemudian yang ketiga adalah korupsi dan seterusnya ya. Nah, ini kemudian kita peringkat, berarti itu adalah prioritasnya. Nah, setelah kita temukan skala prioritas, maka sebenarnya bisa juga kita menggunakan alat lain yang disebut dengan USG.
USG itu apa? Urgent, seriously, dan growth ya, ini sama saja fungsinya. Nah, kemudian bisa lalu kita melakukan analisis sebab akibat. Analisis sebab akibat ini tulangnya kepala ikannya ini adalah akibat. Tulang ikan ini adalah akibatnya, kemudian yang segi 4 ini adalah faktor-faktor penyebabnya. Nah, ini yang kecil-kecil ini adalah subfaktornya. Ya, setelah itu setelah buat seperti ini disebut dengan analisa sebab akibat. Nah, setelah kita melakukan sebab akibat, kita melakukan analisis kekuatan, kelemahan melalui analisis SWOT namanya. Jadi kita akan melihat bagaimana perpaduan antara kekuatan dengan opportunity, kemudian kelemahan dengan peluang, kemudian ancaman dengan kekuatan dengan ancaman, dan kekurangan atau kelemahan dengan ancaman. Nah, sehingga nanti di dalam tabel SWOT ini kita bisa menemukan beberapa solusi. Seperti ini ada 4 solusinya. Kayak gini, kayak penyimpanan arsip berbasis online, WO-nya, ST-nya, WT-nya. Nah, setelah kita lakukan analisis, ini namanya menganalisa faktor internal dan eksternal. Ya, kalau internal itu adalah kekuatan dan kelemahan, kalau faktor eksternal itu adalah peluang dan ancaman. Nah, inilah yang kita kawinkan atau buatkan kuadran sehingga kita bisa mencari sebuah solusi. Nah, solusi ini ada beberapa 4 solusi. Dari 4 solusi itu kita lakukan lagi tapisan. Ya, kita lakukan lagi tapisan pemecahan masalah karena tadi masalahnya banyak. Jadi kita solusinya ada beberapa, maka kita lakukan tapisan McNamara. Nah, setelah kita tapis, maka nanti adalah satu misalnya solusi yang kita temukan. Nah, misalnya saya menemukan solusi, ternyata saya harus kayak tadi kan kita penyalahgunaan narkoba ya. Kalau begitu saya akan buat misalnya preventif penyuluhan narkoba, misalnya berbasis edukasi multimedia. Nah, bisa saja seperti itu ya. Nah, jadi kita karena ini basisnya multimedia, kita nanti akan melakukan rencana-rencana aksi untuk aktualisasi untuk bagaimana kemudian hasil tadi solusi-solusi yang kita temukan dengan mencari beberapa kegiatan-kegiatan kreatif untuk menyelesaikan isu. Nanti itu adalah keterkaitannya dengan aktualisasi. Sampai di sini bisa dipahami, teman-teman? Nah, jadi serangkaian alat analisis itu adalah tadi ada tapisan isu dulu. Nah, kita tapis isunya. Setelah kita tapis isunya, kita analisa lagi sebab akibatnya, baru kita analisa lagi internal eksternalnya, kemudian kita tapis lagi solusinya. Jadi panjang ceritanya ya. Oke, jadi ini teman-teman adalah alat-alat yang kita gunakan untuk menganalisa. Apalagi ini semua golongan 3 ya. Golongan 3 itu dipersiapkan memang untuk menjadi pejabat. Jadi dia harus punya pengetahuan di dalam menganalisis. Nah, menganalisis untuk mempermudah maka kita menggunakan alat. Ya, nanti kita menganalisis ini memang karena kita harus menggunakan alat. Jadi nanti ada penugasan itu ya, teman-teman membuatnya jadi runut. Ya, nanti saya kirimkan contohnya ya, contoh ininya. Mana ya? Saya kirim di sini aja. Saya chat. Oh, saya nggak ada kolom chat ya. Oke. Kok saya nggak bisa ngirim file ya? Oh, ada.
Kayaknya sulit deh tolong dulu bantu ping ya. Pak kemarin Pak Rifandi ya yang sering chat saya. Ya, Bu. Coba ping dulu saya, Dek. Ya, sudah ya. Nanti teman-teman dicek. Ambil lampirannya saja. Ambil di lampirannya saja. Jadi jangan diambil semuanya karena itu juga aneka. Hanya lampirannya saja. Itu ada beberapa alat analisis. Apa lagi namanya untuk bisa dilakukan template ya, template. Jadi teman-teman bisa mengisi. Nah, untuk mempermudah untuk latihan teknik analisis. Ya, jadi nanti silakan dikirim. Selanjutnya silakan ada pertanyaan, teman-teman. Silakan kalau ada pertanyaan. Kalau tidak ada, saya lanjut. Share. Oke, kita akan masuk ke penjelasan tugas ya, penjelasan tugas. Tapi kayaknya penjelasan tugasnya enggak sama. Ini. Lagi sibuk dia. Pakai dia. Oke, di sini kita lihat ada nanti analisis isu instansi. Ini sudah dikerjakan ya? Analisis isu instansi. Belum Analisis isu sudah yang kemarin, Bu. Sudah ini, Bu, yang tugas ini kemarin. sudah Bu. ya? Iya. Oke. Nanti kalau yang selanjutnya itu ada teknik analisis itu. Yang terakhir itu adalah teknik analisis penggunaan teknik itu. Jadi Bapak Ibu bisa menggunakan atau template yang saya kirim tadi. Oke. Saya tidak lihat lagi untuk penugasan selanjutnya. Saya lihat lagi dulu ya di RPMP-nya. Agenda 1. Oh, salah. Agenda 1.
Ini kemarin sudah ya visualisasi bangsa, analisis isu kontemporer. Sudah ya, sudah dibuat. Menyusun, nah di sini juga ada menyusun rencana aksi bela negara. Menyusun rencana aksi bela negara, nanti juga saya kirimkan saja contohnya ya. Aksi bela negara. Ntar ya, saya cari dulu. Tapi Bu. Ya, sudah. Bukan yang pertama Ibu kirim kemarin ada contoh Oh iya, rencana. sudah itu ya. Sudah saya kirimkan. Oh iya Bu. Sudah. Sudah, Bu. Itu ya Pak Arfiandi ya. Iya, Bu. Aksi bela negaranya sudah ya. Sudah saya kirim ya. Nah, lalu kalau tugas yel-yel bela negara sudah? Belum ya? Ibu. Belum, Oh, Ibu. belum ya. Oke, itu ada ya. Nanti hari selanjutnya. Nah, jadi nanti kalau aksi bela negara sudah saya kirim. Membuat analisis isu instansi juga sudah ya. Berarti nanti visualisasi bangsa sudah, paparan tugas individu. Nah ini, saya cek dulu. Bu, kelompok kami belum ada rencana aksi bela negara, Bu. Itu perorangan, Bu. Kalau rencana aksi bela negara perorangan. Ya, tapi belum ada dikirim di Kolabjar, Bu. Ada di penugasan. Ada awal kemarin. Oh, itu yang untuk Cuman yang analisis tugas. isu saja yang ada, Bu. Hah? Cuman analisis isu saja yang ada. Ada. Pak Arifandi tolong di-share. Ada ya Pak ya? Ada Bu. Nanti minta sama Pak Arifandi ada. Kemudian hari kedua. Nah, ini rencana aksi bela negara. Ini sudah diupload atau belum? Belum ya? Oh, belum. Nanti hari ketiga. Saya kira itu saja ya. Saya tidak ada lagi apa lagi namanya? Penugasan apa penugasan yang menurut Bapak Ibu agak sulit atau tidak bisa dikerjakan? Cukup ya. Saya kira hal-hal yang biasa saja. Ini ada tugas individu, implementasi rencana aksi bela negara dalam bentuk video. Ada video praktik PBB, video praktik apalagi yel-yel itu sudah dikerja atau belum? Belum. Ada tugasnya diberikan, Bu. Ya ada kan ya. Nanti ini di hari selanjutnya, hari asinkronus. Nah, jadi itu di asinkronus nantinya. Nah, jadi nanti kalau terkait dengan ada hal yang tidak dipahami, langsung chat saja saya, nomor handphone saya ada ya. Ada Bu. Karena kadang-kadang di Kolabjar itu terjadi kesalahan penginputan, bisa saja, kemudian kadang-kadang itu tugas kelompok dijadikan tugas individu, bisa saja seperti itu, ataukah
memang kayak kadang sistem tidak muncul untuk upload. Nah, jadi teman-teman silakan saja kalau ada hambatan nanti di chat ke saya saja ya. Jadi nanti kalau misalnya tidak bisa ada hambatan di dalam men-share atau seperti apa, nanti kabari saja ke saya ya. Dan nomor handphone saya ke teman-teman bisa langsung live chat dengan saya. Oke, saya kira untuk penugasan tidak ada masalah. Kita closing dulu sedikit untuk agenda 1 khususnya. Teman-teman, kita sekarang ada roadmap ya. Kita ada roadmap Indonesia Emas ke depan. Nah, jadi bagaimana kemudian kita pada saat proklamasi kemerdekaan 1945, kemudian kita selalu membangun dan melakukan stabilitas nasional ya, tahun 1966, kemudian terjadi reformasi dan demokrasi pada tahun 98, mungkin teman-teman ada yang belum lahir. Pada tahun 98 terjadi demo besar-besaran sehingga menurunkan Soeharto pada waktu itu. Nah, kemudian di tahun 2008 kita mulai bertransform untuk melakukan reformasi birokrasi secara besar-besaran, dan harapan kita untuk 2045 kita menuju 100 tahun menuju Indonesia Emas. Nah, jadi diharapkan teman-teman adalah generasi-generasi pelanjut estafet ya di birokrasi, diharapkan bahwa bisa menempuh atau bisa menuju ke Indonesia Emas. Indonesia Emas yang dimana teman-teman harus mampu Smart ASN. Apa Smart ASN? Ada 3 komponen Smart ASN, masih ingat? Apa 3 komponen Smart ASN? Apa? Kompeten. Apa unsur dari kompeten? Ada 3, KSA. What K? Apa K-nya? Knowledge, skill, attitude. Ya, jadi ketika orang dikatakan kompeten memiliki 3 unsur. Knowledge, skill, attitude. Ya, kemudian ketika orang dikatakan sekali smart itu juga adalah kompetitif. Kompetitif itu adalah mampu berdaya saing. Mampu berdaya saing tinggi. Ya, artinya kita daya saing. Kalau misalnya kita bisa menjadi misalnya bidan teladan, bidan 5 dan seterusnya, itu adalah kemampuan berdaya saing. Nah, kemudian kita harus memiliki integriti yang baik. Ya, tadi 1 kata, 1 perbuatan. 1 kata, 1 perbuatan. Ya, sebelum kita akhiri sesi kita akan yel-yel dulu. Ya, nah, kalau saya katakan agenda 1, teman-teman nanti katakan apa ya, bagus yel-yelnya. Kompeten yang tadi, yang terkait dengan kompeten. Inspirator, motivator, inovator, bukan koruptor. Bisa? Ya, kalau saya katakan agenda 1, bukan koruptor. Bisa? Oke, agenda 1, inspirator, inovator, bukan koruptor, motivator, bukan koruptor. bukan koruptor. Sekali lagi, agenda 1, Inspirator, motivator, inovator, bukan bukan koruptor. Baik, Bapak Ibu sekalian ya, karena materi saya sudah selesai, saya mohon maaf apabila tidak berkenan di hati Bapak Ibu sekalian ya. Saya mohon maaf apabila ada hal-hal nanti dalam penugasan juga yang mungkin ada keliru, nanti bisa langsung dijapri saja. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman semua, luar biasa. Oke, Ya, ada Bu, pertanyaan terima dari kasih. Pak Arifandi, silakan. Tapi Bu, saya mau tanya ini Bu tentang tugas Bu, karena yang di Kolabjar hanya aksi bela negara saja Bu. Yang tugas hari ini Bu, tugas lain di Kolabjar tidak ada Bu. Jadi cuma 1 saja kan Bu? Ya, 1 saja, disesuaikan saja dengan Kolabjar. Oh Ya. iya, siap Bu. Oke, karena biasa
kita juga mau mengupload beberapa tugas, tapi hanya satu yang tersedia roomnya, jadi tidak satu saja. Itu kan berarti bonus buat teman-teman ya. Oke. Baik, terima kasih atas partisipasinya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat untuk masuk ke agenda 2 sampai berjumpa di lain waktu. Kemudian Jasanti Om, salam sejahtera. Oke, silakan saya serahkan ke Ibu Dian. Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Isna. Terima kasih banyak atas pembelajarannya untuk kelompok 3 pada siang hari ini, siang hari menjelang sore hari. Semoga ilmu yang Ibu sharing untuk adik-adik peserta Latsar Angkatan 102 Kabupaten Donggala menjadi berkah untuk Ibu dan keluarga Ibu. Terima kasih banyak Ibu Isna untuk pembelajaran agenda 1 pada siang hari ini. Saya akhiri dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kantor. Banyak sekali agenda ya.